pemimpin karbitan semua, sehingga tidak tahan dengan godaan-godaan dunia pragmatis ini. Misalnya sekarang ada ahli IT tapi backgroundnya master kesehatan. Bahwa koruptor itu pangkatnya lebih tinggi dari pejabat. Oh iya, memang Karena, saya setuju itu. Setuju, karena pejabat jadi pejabat dulu, baru bisa jadi koruptor. Bahkan semakin korup semakin disanjung. Disanjung, karena itu alat mempertahankan kekuasaannya ya. Budaya orang Indonesia itu bangga dengan kesalahan gitu. Hari ini terjadi gitu. Di lingkup manapun terjadi seperti itu. Jadi harusnya gimana? Jadi ini soal budaya. Pendidikan, bahkan di dunia pendidikan pun ya sudah terjangkit soal korupsi ini gitu. Gimana Bang Ismail, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bang Alip. Terima kasih. Malam ini bisa ketemu di Sinkos. Iya, memang ini tempat untuk ngobrol-ngobrol soal gagasan-gagasan, soal perspektif dengan berbagai sudut pandang. Mungkin ada hasil riset yang mau didiskusikan. Kita sangat terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita. Bang Ismail Rumadan. Saya pikir, dengan senang hati Bang Alip. Iya, saya pikir Ramadan. Informasi itu penting untuk diketahui. Betul. Terutama informasi yang based on riset, akurasinya valid, memenuhi kualifikasi keilmuan, kualifikasi akademik, dan punya metodologi. Siap, apalagi abang doktor ya, jadi kamu perlu dengar banyak itu cerita. Calon profesor riset. Calon profesor riset. Siap. Abang masih ini ya ketua pemuda ICMI. Masih sampai sekarang masih jadi ketua pemuda ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, ketua pemuda ICMI itu transformasi dari Masika ICMI. Oh, dulu Masika. Dulu Masika ICMI yang digagas oleh beberapa kaum intelektual muda ICMI. Ya, tapi itu sebatas kelompok diskusi lah. Ada beda nggak Masika sama pemuda ICMI? Tentu sangat beda dalam moto gerakannya gitu. Apa itu motonya? Moto penggerakan pemuda ICMI itu adalah bagaimana menciptakan cendekiawan yang militan dan cendekiawan yang organik. Gitu. Okay. Kita hari ini kehilangan ruh cendekiawan yang militansi. Gitu. Yang militan itu gimana, Bang? Militan itu komitmen terhadap ideologi. Terutama ideologi perjuangan. Perjuangan, supaya tetap menyala. Konsisten, menyala. Itu prototipe yang diinginkan pemuda ICMI harus. Untuk pemuda di Indonesia kira-kira membangun model ya. Karena pemuda hari ini kehilangan disorientasi. Mau disorientasi terhadap apa nih? Ya terhadap kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik gitu. Apa yang mereka lakoni tidak memahami esensi sebenarnya apa yang dia lakukan. Oh begitu ya. Ini saya ada berita baru saja. Oh siap. Ada berita menarik dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan. Ada pemuda ini, kita ngomong pemuda kan? Oh iya siap. Oke. Pemuda. Ada inisialnya NAB itu. NAB. Hari ini ditetapkan sebagai tahanan termuda KPK. Koruptor termuda. Oke. Ya, nilai transaksinya sekitar 5,7 miliar ya keseluruhan. Ya nggak tahu dia dapat bagian berapa kan? Oh iya. Ada juga calon-calon koruptor termuda juga banyak. Ada juga ya. Di atas itu juga triliunan. Ini anak-anak muda ya kan sudah belajar korupsi. Ya, ini terkait dengan partai tertentu tapi nggak perlu kita sebutkan ya. Sebut aja karena hari ini koruptor itu tidak lagi menjadi hal yang memalukan di Indonesia. Justru sesuatu yang membanggakan kalau dia koruptor. Membanggakan. Oke. Karena ini sudah merupakan berita publik boleh lah ya. Dia bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Oh, luar biasa. Tidak sendiri, dia bersama ketuanya. Ketuanya kebetulan adalah Bupati Penajam Pasir Utara. Ya memang korupsi itu biasanya dilakukan secara berjamaah. Tidak ada pelaku tunggal dalam korupsi. Sehingga kalau mau memberantas korupsi
tentu tidak hanya satu orang terlibat. Dia itu bekerja sama dalam sistem, istilahnya mengeruk uang rakyat bersama-sama. Karena tadi orientasi jadi pemimpin, orientasi menduduki jabatan, ya tadi kembali kepada soal visi. Jadi abang lihat berita seperti itu apa kira-kira? Ekspresinya apa kira-kira? Ya sebenarnya itu terkonfirmasi bahwa hari ini korupsi di negara kita ini sudah pada tingkat, kalau bilang stadium 4, di atas stadium 4. Di mana saya biasanya bilang begini, dimanapun Anda palingkan wajah, di situ pasti terdapat korupsi. Saking banyaknya tuh. Iya, sudah masif. Sehingga tidak heran kalau memang korupsi itu bisa menjangkit orang tua, level muda dan anak. Jadi akarnya dari mana kalau gitu korupsi kita ini? Ya? Akarnya dari mana? Kok semua bisa terjangkit dari anak muda sampai orang tua itu? Pertama, tadi saya bilang bahwa kenapa pemuda ICME itu lebih konsen dengan ideologi gitu kan. Itu soal komitmen ideologi gitu. Nah, akar korupsi kita ini sebenarnya ada transformasi ideologi tadi. Awalnya kita itu dikenal dengan ideologi Pancasila, sosialis ya gitu kan. Jadi kita tidak fight secara individualis. Gitu. Kita dibangun dengan kesadaran kebersamaan gitu. Namun ada pergeseran nilai ketika ideologi sosialis tadi itu bergeser ke ideologi individualis yang mendewakan konsep kapitalis. Gitu. Gitu. Jadi ini indikasi bahwa anak-anak muda kita memang sudah sangat kapitalis. Sudah sangat kapitalis. Jadi korupsi ini identik dengan kapitalis. Kapitalisme karena dia mau hidup borjuis, tapi kemudian dia tidak siap secara kapasitas pribadi, tidak ada gitu. Tapi biasanya yang korupsi juga punya background, misalnya dia mungkin pengusaha sebelumnya, jadi memang mempersiapkan diri untuk kaya ya. Ya, karena sistem ya. Pertama soal tadi itu, yang kedua soal sistem yang dibangun. Aturan hukum yang dibangun. Hari ini kalau kita mau berkaca kepada aturan hukum yang ada, jangankan anak muda berusia 24 tahun, bayi yang baru lahir ketika masuk dalam sistem pasti dia korupsi. Nah begitu. Jadi siapapun yang masuk? Siapapun yang masuk pasti dia korupsi hari ini, karena sistem yang dibangun. Terus kita bahkan sistem ini semakin memperburuk dengan kondisi politik kita hari ini. Demokrasi dan politik kita hari ini yang dibangun sangat mahal. Jadi tidak ada orang bisa lolos kalau begitu? Tidak ada yang bisa lolos. Hari ini kalau mau serius menegakkan korupsi ini, semua orang terjangkit. Begitu. Jadi kalau Bung Ismail masuk di sistem itu? Pasti korup. Pasti korup. Apalagi Tapi minat masuk di sistem kan? Ya, semua orang pasti berminat masuk. Tapi visinya untuk apa? Apa untuk mengeruk keuntungan pribadi dari sana, ataukah visinya untuk memperbaiki sesuai dengan, ya kita tahu bahwa semua partai politik juga punya visi ideal membangun bangsa ini sebagaimana kan gitu. Di mana kita bisa meletakkan harapan kalau gitu terhadap sistem yang ada di negara kita ya? Jadi kondisi korupsi yang semakin kronis begini, yang tentu kita berharap kepada kepemimpinan yang tegas. Kan tadi dikatakan semua orang yang masuk dia akan korup. Ya. Baik karena niat maupun karena sistem. Betul. Artinya nggak ada harapan lagi dong. Ya harapan pasti ada. Ini kan kondisi yang menggambarkan bahwa kita diuji konsistensi tadi. Kita uji bahwa kondisi suatu negara itu pasti berjalan tidak semulus, ya kan? Tapi kemudian ada kondisi yang dimana itu merupakan suatu ujian bagi para pelaku bernegara itu gitu. Nah, kondisi korupsi hari ini adalah ujian terbesar bagi para pemimpin kita yang kemudian diuji sejauh mana komitmen dia untuk membangun bangsa, negara atau membangun
pada level terendah ya di pemerintahan daerah gitu. Nabi Muhammad misalnya hadir di Mekah dalam situasi masyarakat yang mayoritas melakukan sistemnya, memaksa dia melakukan itu. Tapi dia bisa mengubahnya. Itu memungkinkan nggak di dalam pemerintahan di Indonesia yang sebagai anak muda lah ya kan, melihat sistem yang bekerja itu? Ya, Nabi Muhammad itu punya komitmen ideologi yang tinggi. Oke. Makanya pemuda ISMI masuk pada Ya, berharap komitmen demikian. ideologi. Pemuda ISMI kan harus menyuarakan hal demikian. Tidak ada yang bisa disuarakan selain menyuarakan sebuah kebenaran yang memang berpegang teguh kepada kebenaran, sumbernya jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kebenaran itu yang harus kita pertegakkan, kebenaran itu yang harus kita suarakan gitu, perkuat. Nah, tapi hari ini kan apalagi anak muda, kalau kita berbicara soal kebenaran yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang merupakan sebuah sumber yang tidak bisa diragukan, ini seakan-akan hal yang dianggap sepele gitu. Padahal esensinya kan kita harus bersuara itu. Bagaimana cara menegakkan kebenaran di sistem negara ini? Dengan di luar pemerintahan atau oposisi? Jadi begini, orang beranggapan bahwa gini. Maksudnya begini, apakah kalau di dalam pemerintahan itu adalah meminjam Pak Mahfud itu ikut menjadi iblis, apakah oposisi otomatis menjadi malaikat? Iya, saya pernah podcast sama Prof. Mahfud juga begitu. Saya bilang begini, hari ini kalau kita membuat aturan serapih apapun gitu, tapi yang jalankan adalah iblis, tetap aturan itu rusak gitu. Tapi kalau hari ini aturan itu walaupun dibuat oleh iblis sekalipun, tapi yang jalan adalah manusia yang berwatak malaikat, maka itu menjadi baik. Gitu. Jadi tergantung kepada orangnya dong. Orang. Gitu. Makanya orang itu dari mana sumbernya? Ya tadi soal komitmen terhadap. Oke. Bagaimana cara pemuda ISMI merancang tadi pembangunan ideologi yang kemudian diturunkan dalam bentuk gerakan sosial maupun dalam bentuk gerakan untuk memperbaiki negara itu? Boleh diceritakan? Oke, jadi organisasi ini kan terhimpun beberapa kelompok dengan individu-individu yang berbagai macam latar belakang gitu. Tentu harus sama-sama memiliki visi misi yang sama. Apa esensi, poin penting yang harus disuarakan gitu. Nah, di Pemuda ISMI bahkan hari ini Pemuda ISMI juga sudah melakukan sebuah langkah gitu yang menunjukkan bahwa ini langkah nyata gitu. Misalnya gini, hari ini dunia intelektual ya kan mengalami yang namanya kutukan ilmu pengetahuan. Oke. Gitu. Gimana tuh? Kutukan ilmu pengetahuan itu artinya begini, kita mempelajari secara teori gitu kan, keilmuan bahwa sesuatu yang benar itu pasti, tapi kemudian produk-produk keilmuan itu hari ini hanya sebatas pajangan gitu. Oh, mandul. Ya mandul. Bahkan Mandul karena ilmunya atau mandul karena kebijakan ini? bukan. Pengetahuan sebatas bagi apalagi kondisi hari ini. Orang misalnya orang mau mendapatkan gelar doktor, profesor ya kan hanya sebatas pemenuhan syarat formal gitu. Oh, ini Tetapi secara implementasi itu tidak ada. tidak ada. Ini ada kaitannya sama ijazah palsu nggak ini? Ijazah palsu. Nah, itu sebenarnya ijazah palsu itu klimaks gitu. Bahwa para dunia cendekiawan, dunia intelektual ditantang sejauh mana komitmen dia terhadap sebuah kebenaran, ya kan? Kita sudah ditampakkan ya indikasi adanya ijazah palsu misalnya, tapi kemudian kondisinya ya diam aja gitu. Sebenarnya pertanyaannya kan ijazah itu tetap penting nggak sih sebenarnya? Hah? Ya ijazah penting tapi kan ijazah itu kan menjadi syarat formal bagi misalnya kalau memang mau mencalonkan sebagai presiden atau kepala daerah itu menjadi syarat formal gitu. Karena formal itu juga menjadi penting gitu. Anda kalau mau sholat kan formalnya kan harus wudu dulu.
Kalau tidak wudhu mau sholat kan batal juga. Iya ya. Tapi formal lebih bagus diikuti oleh substansi kan. Substansi. Kompetensi. Kompetensi. Jadi Anda melihat pendidikan di Indonesia ini berarti tidak menghasilkan satu sistem kompetensi yang memadai ya. Banyak kritik di dalamnya. Ya, pendidikan di Indonesia hari ini terjebak pada soal formalitas. Formalitas. Tidak, bobot substansialnya tidak ada. Gitu. Sehingga misalnya kita hari ini coba Anda silahkan buka jurnal terindeks Scopus global misalnya. Berapa banyak orang yang nulis tentang lingkungan hidup. Tapi hari ini yang terjadi tiap detik itu kerusakan lingkungan tetap terjadi. Jadi, tidak ada yang bisa membendung korporasi yang tiap hari merusak lingkungan untuk mengambil sumber daya alam dari bumi ini. Jadi semakin diperbincangkan semakin rusak alamnya. Semakin rusak gitu. Harusnya bukan diperbincangkan. Harusnya dilakukan. Makanya tantangan bagi pemuda, terutama bagi para cendekiawan ya soal kita ini diuji pada level nahi mungkar, bukan amar ma'ruf gitu. Ya begini-begini amar ma'ruf doang. Nahi mungkarnya mana? Setelah ngomong di sini apa jadinya? Target kita apa gitu. Itu ada kaitannya nggak dengan era kita sekarang post truth ya? Ya memang suka tidak suka para pakar. Ya, iya betul. Ilmu pengetahuan berarti di situ dapat tantangan baru. Iya. Maka muncul ahli-ahli yang sebenarnya tidak ahli secara formal, total gitu. Tapi ahli dadakan. Pemimpin dadakan. Kasus ini kan pemimpin karbitan semua, sehingga tidak tahan dengan godaan-godaan dunia pragmatis ini. Misalnya sekarang ada ahli IT tapi backgroundnya master kesehatan. Gitu. Jadi kita itu tidak total. Jadi orang bisa punya keahlian di luar formalitas yang dia miliki kan? Bisa aja gitu. Tapi kemudian harus apa esensi dari semua keahlian itu? Peruntukannya untuk apa? Ya kan harus dipahami secara esensi gitu. Kita tidak total sampai kayak memahami makna. Misalnya saya sebagai seorang yang belajar tentang hukum harus tahu juga kenapa esensi hukum apa. Apakah cuma hanya tujuannya memperkaya diri dengan berbagai macam strategi untuk memperbanyak klien supaya dapat honorer, apakah sampai di situ? Ataukah lompatan setelah itu apa gitu? Kalau pandangan Abang ini dari sisi hukum ya kan orang hukum ya, peneliti di bidang hukum, ya, doktor di bidang hukum. Doktor bidang hukum. Untuk korupsi ini secara hukum memang aturan kita masih punya celah nggak? Sangat banyak celahnya. Sangat banyak. Bisa disebutkan apa misalnya celah di mana nih? Anda kalau kaji, saya kebetulan pernah meneliti terkait dengan penafsiran tentang pidana minimum khusus. Wah, baru dengar gitu ini. Pidana minimum khusus. Di korupsi itu ada pasal tentang pidana minimum khusus itu 4 tahun. Jadi seorang yang terbukti apa istilahnya, maka hukumannya tidak boleh di bawah 4 tahun. Oh, tidak boleh di bawah 4 tahun. Harus di atas terus. Itu saya temukan dalam berbagai macam putusan, justru ada yang menerobos gitu. Bahkan di bawah 4 tahun itu. Oh, padahal sudah ada ketentuan. Ada ketentuan. Itu artinya apa? Artinya apa? Artinya bahwa dari sisi regulasi ada kelemahan, dan dari sisi pemahaman terhadap bagaimana cara menegakkan hukum itu juga keliru gitu. Ataukah misalnya gini, di kasus korupsi itu kalau kita melihat konsistensi dakwaan, penggunaan pasal 2 dengan pasal 3 itu multitafsir. Tergantung penafsiran siapa yang ya banyak faktor lah gitu. Itu pasal yang dianggap memberi celah buat penafsiran yang sempit maupun penafsiran yang luas. Sehingga jangan kaget kalau kita temukan misalnya ada yang korupsi misalnya di atas 50 miliar misalnya, hukumannya cuma 4 tahun misalnya gitu. Sementara ada yang korupsi 2 miliar atau 12 juta atau 2 juta sekalipun, hukumannya bisa di atas 4 tahun. Kalau kasus yang pemuda tadi, nggak pakai ijmi kan? Yang anak muda tadi. Oh, anak muda, ya. Kalau nggak salah 4 tahun ya tuntutannya dia. Ya, 4 tahun. Berarti itu karena menggunakan pasal mungkin minimum khusus itu. Tapi kemudian ya kita tahu bahwa ini anak muda yang kemudian kalau saya melihatnya ya, ini hanya mungkin kalau menurut saya ini ya korban dari sistem tadi.
Kalau anak muda korban dari sistem. Ya, Tapi korban dia dari punya karir loh, sudah bendahara partai. Ya, karena korban, karena perekrutmen sistem partai perekrutmen ini tidak memiliki kualifikasi tertentu kan gitu, sehingga dia masuk dan dia kan punya keinginan untuk berkarir dan segala macam. Tapi ketika dia sudah terlibat dalam sistem, apalagi dia dibawa komando ketua partainya di daerah itu, ya apa kata Ikut ketua ya, dia partai dia harus nggak punya daya tolak ya Ya, nggak sepertinya ya. punya, gitu. Dia dominasi dari ya, pengurusnya. itu sistem. Jadi mestinya agak mendapatkan perhatian yang berbeda ya. Harus gitu. Meskipun tetap dilakukan agar tercipta Sama-sama. satu keadilan ya. Kalau pemuda tadi abang bilang itu korban, kalau pemuda yang di istana nih korban nggak? Pemuda yang di istana korban politik, lalu bisa terjebak dalam ruang permainan tadi atau gimana nih abang nih? Pemuda Itsmi melihat Iya, kan motif beda-beda ya. ini agak hati-hati ini ya. Bukan hati-hati ya, harus kita ngomong apa adanya gitu. Oke. Pemuda di istana dia udah tahu kan gitu bahwa kalau masuk dalam istana itu kondisinya sangat kompleks gitu, masalahnya sangat kompleks dan mungkin sama sistemnya, cuma kan ada level yang memang level istana, ada level yang memang level daerah gitu di kabupaten kota gitu. Sebenarnya secara substansi semuanya sama gitu. Karena apa namanya ketidakjelasan orientasi itu sehingga terjebak pada sistem itu. Jadi di korban juga apa enggak? Korban dan tahu sadar bahwa ini, tapi kemudian sistem, saya bilang sistem tadi. Jadi dia korban. Korban itu perlu dikasihani ya. Bukan dikasihani, tapi kemudian harus diperbaiki dari kasus-kasus macam ini kan gitu. Artinya kita kalau memperbaiki kondisi bangsa ini kan berangkat dari masalah gitu. Ya, Kalau tidak memahami masalahnya, maka langkah untuk perbaikan itu kadang keliru dan tidak tepat. Karena kalau dia masih muda, jangkauannya panjang, sekarang aja udah wapres bos. Kan artinya selangkah lagi dia menuju istana. Istana, betul. Masalahnya dia menjadi dirinya dengan kemudaan dia, atau dia menjadi bahan dalam tanda kutip olok-olok orang-orang yang sedang memperalat dia. Ya. Gimana bang? Iya, semestinya dia harus sadar itu bahwa saya ini posisi masih muda. Perjalanan masih panjang karir politiknya. Dalam kondisi 24 tahun dia sudah jadi bendahara partai apa tuh? DPC. Iya, Demokrat, DPC, ya. Bendahara umum. Penting itu Ini bendahara. kan sebuah lompatan yang cukup jauh gitu. Nah, semestinya ketika posisi itu dia harus berimbang dengan kesadaran dia bahwa saya harus menjaga segala konsekuensi dari risiko berkarir di politik dengan segala macam godaan itu gitu. Tapi karena ya tadi posisi dia hadir di situ tidak menyadari apa yang dia harus lakukan, akhirnya terlibat dalam gesekan-gesekan kepentingan politik tadi gitu. Bagaimana kalau misalnya pemuda Itsmi Ya. mempelopori satu gerakan anak muda yang tadi kan programnya ideologis ya, Ya. lalu mendeklirkan satu gagasan anti korupsi, lalu dimasukkan mengajak pemuda istana untuk melakukan deklarasi itu, atau dia direkrut jadi anggota pemuda Itsmi kan, supaya lebih memahami yang menjadi gagasan Bung Ismail tadi itu. Ya, di pemuda Itsmi itu Pak Alip belum tahu ya. 2-3 minggu yang lalu itu pemuda Itsmi berhasil mengajukan judicial review Oke. terhadap aturan yang melegalisasi PSN. Terutama PIK 2 yang menjadi kontroversi. Oh, keren. Dan alhamdulillah Menang ya. putusannya dikabulkan. Dikabulkan. Karena konsekuensinya PIK 2 tidak dijadikan PSN. Ya, tidak dijadikan PSN dan itu membuktikan bahwa PSN termasuk di dalam PIK 2 itu kebijakannya ugal-ugalan. Artinya terkait dengan isu korupsi tadi, dia menjadi satu ladang. Ya itu Yang kalau menyambungkan. normanya sudah dianggap cacat dan dibatalkan, artinya konsekuensinya bahwa apapun aktivitas di sana itu adalah bisa tergolong dalam
kondisi korupsi. Gitu. Artinya kebijakan PSN 2 terindikasi melakukan tindakan yang koruptif. Ya, bukan tidak dikait, itu sudah fakta hukum, fakta pengadilan menyatakan bahwa norma yang dikeluarkan itu misalnya terkait dengan kewenangan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang membuat aturan itu. Apa dasar hukum yang mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Ekonomi untuk mengeluarkan sebuah aturan hukum yang bukan kewenangan dia? Itu kan sudah koruptif, sebuah tindakan koruptif. Jadi ada satu jokes katanya, Bung Ismail, bahwa koruptor itu pangkatnya lebih tinggi dari pejabat. Oh iya memang, saya setuju itu. Setuju, karena pejabat jadi pejabat dulu, baru bisa jadi koruptor. Bahkan semakin korup semakin disanjung. Disanjung, karena itu alat mempertahankan kekuasaannya ya. Ini semacam lingkaran setan ya dia, nggak ada habisnya. Bagaimana cara kita memutuskan itu? Jadi ya kembali lagi soal komitmen pemerintah ya. Komitmen terutama, semua pejabat saya kira tanda tangan fakta integritas komitmen presiden lah gitu. Komitmen presiden. Saya awal-awal saya sangat respect terhadap Pak Presiden yang sangat tegas menyatakan bahwa dia akan mengejar koruptor bahkan sampai ke antariksa sana gitu. Tentu pernyataan itu sangat kita apresiasi. Dan kemudian kalau memang itu betul komitmen beliau, maka beliau harus buktikan dalam tindakan nyata. Ada harapan dengan Presiden Prabowo? Ya karena pemerintahannya kan baru berjalan sekitar 8 bulan yang ada gitu. Beberapa kasus korupsi yang sudah hari ini terungkap misalnya melalui Jaksa Agung, ini tentu kita bisa menaruh harapan gitu. Bahkan terakhir beberapa waktu yang lalu saya juga podcast soal RUU perampasan aset. Wah ini baru kita mau bicara tadi. Itu sampai RUU, mana itu sekarang? Barang itu sampai mana itu? RUU itu sudah diajukan draftnya itu sudah dari tahun 2008 kalau 2008. Kemudian 2013. Bahkan 2023 waktu Pak Prof Mahfud jadi Menko Polhukam sudah mengajukan, tapi kemudian lagi-lagi belum respon baik oleh DPR. DPR. Nah itu sampai hari ini masih tertunda di DPR. Apa masalahnya di mana itu? Tentu banyak alasan yang dikemukakan oleh DPR, katanya masih menunggu pembahasan RUU KUHP juga kan. Tapi kemudian orang banyak menilai bahwa jangan-jangan sampai ketika RUU perampasan aset ini disahkan, justru orang-orang yang mengesahkan itu justru menjadi korban dari jadi senjata makan tuan. Ya, itu artinya Anda berprasangka bahwa DPR koruptif, pemerintah koruptif, sehingga dia takut dengan undang-undang itu dong. Ya, kekhawatiran itu pasti demikian ya. Semestinya kan mereka sudah harus sigap dengan kondisi bahwa mereka kalau komitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu kan. Hari ini kan saya bilang korupsi itu kan secara formil ya bisa dispekulasi, tetapi secara fakta ada terjadi korupsi itu. Terjadi. Gitu. Soalnya mungkin pemerintah kan lagi sibuk tuh soal makan siang, makan bergizi gratis. Semua penting gitu. Semua penting kan, dia punya prioritas. Asta, cita, karena yang harus dikejar. Kalau dia masuk di undang-undang RUU itu tadi khawatirnya tersita pasti ya, perampasan aset itu. Ya, semua program itu penting ya oleh pemerintah. Bahkan kenapa di pemerintah banyak sekali ya pembantu pemerintah, menteri, wakil menteri sampai banyak begitu. Jadi kalau ada banyak program pun tidak menjadi masalah. Makan gratis oke, sekolah gratis oke, koperasi oke. Tapi soal korupsi ini kan jangan dianggap sepele kan gitu. Ide dasar undang-undang itu memiskinkan koruptor. Bukan soal memiskinkan. Ide dasarnya adalah bagaimana proses penegakan hukum
korupsi ini tujuannya adalah merecovery aset. Jadi pengembalian kerugian keuangan negara. Selama ini tidak terjadi. Tidak terjadi dan bahkan minim. Banyak orang koruptor ditahan tapi tidak balas dengan harta yang dirampok itu. Jadi seolah-olah Anda boleh korupsi, Iya. ditahan paling 7 tahun, atau kalau bisa bagus 4 tahun, Udah keluar bisa pulangnya masih menikmati. duitnya masih bisa dipakai. Masih bisa gitu. Bahkan dalam satu hal yang paling Karena tidak ada dasar hukumnya ya untuk melakukan tindakan itu. Kan ada juga pengembalian uang biasanya. ya selama ini kan muncul Denda. di dakwaan misalnya Oh, ada ganti rugi misalnya. Tapi kan itu bisa dikompensasi dengan masuk kurungan. Misalnya uang penggantinya sekitar 10 miliar. Oke. Tapi kalau tidak bisa dibayar masuk 3 Oh, bulan. atau ya. Mending dikurung 3 Mending bulan 3 ya kan? bulan, 10 miliar 10 aman. miliar aman gitu. Nah, jadi RUU perampasan aset itu menjadi hal yang sangat penting karena itu adalah ratifikasi konvensi UNCAC bahwa PBB juga mendorong supaya proses penegakan hukum itu salah satunya adalah bagaimana merecovery aset atau kerugian keuangan negara yang dikorup tersebut. Kalau di Cina ada hukuman mati untuk koruptor ya. Ya, itu lebih bagus. Di Indonesia bagaimana? Ada cikal bakal untuk menuju ke sana nggak? Ya, sebenarnya kemauan masyarakat sih oke, tapi kan masyarakat ini kan ada perwakilannya yang hari ini nampaknya tidak nyambung dengan Oke. gitu. Pandangan Anda kalau pemerintah sendiri soal undang-undang perampasan aset maupun hukuman mati sudah ada terdengar bunyi-bunyiannya ke arah sana atau dia justru berseberangan? Kalau Prabowo pada Hari Buruh Nasional kemarin ya, bulan Mei tadi. Nah, itu sudah membuat pernyataan di depan bahwa dia mendorong gitu. Artinya punya keinginan untuk bagaimana supaya undang-undang perampasan aset ini segera disahkan gitu. Tapi cuma menurut saya pernyataannya itu kan posisi dia kan sebagai presiden ya gitu, tidak pada konteks mendorong, tapi mengambil langkah tegas. Bahkan gitu. membuat perpu. Ya bisa perpu kalau memang Undang-undang DPR tidak lambat, jalan, gitu. ya kan? DPR lambat karena sesuatu yang urgen, akhirnya perpu itu bisa dikeluarkan gitu. Karena korupsi ya itu sampai anak muda belia pun terlibat korupsi. Ini menentukan bahwa korupsi di negeri ini sudah kronis gitu, sehingga urgen untuk mengeluarkan undang-undang itu. Nah, pernyataan beliau mendorong ini kan tidak pada kapasitasnya sebagai seorang presiden kan gitu. Mestinya beliau dengan memiliki kekuatan di parlemen segala macam mendorong supaya bagaimana RUU perampasan aset ini segera disahkan. Pemuda HMI nggak datangin partainya satu-satu yang punya kursi. Ya. Ketua umumnya dong. Kita tentu dengan berbagai macam cara ya gitu. Bisa lewat podcast begini, bisa lewat tulisan, dan bisa lewat dialog dan macam-macam. Tapi pernah ketemu ketua partai yang punya fraksi untuk bicara soal undang-undang perampasan aset? Oh, sejauh ini belum gitu. Emang tidak ingin bertemu? Ya, semestinya ada keinginan itu untuk berdialog. Kita kan berdialog itu penting ya, membuka istilahnya mungkin masih sibuk atau ya banyak aktivitas sehingga belum sempat aja gitu. Kan kalau koalisi pemerintah misalnya partainya cukup banyak kan? Ya. Ada PAN, Demokrat, ada Ya mayoritas Gerindra parlemen. dan lain-lain ya. Kalau ketua umumnya menyatakan iya kan itu anginnya kencang di Selesai. parlemen. Selesai. Iya. Atau pilihan kedua adalah kalau partai pemerintah tidak setuju pakai partai yang Posisi. oposisi Ya, atau tapi partai yang di luar pemerintahan. Partai Masih- oposisi pun tampaknya masih ragu-ragu juga. Kenapa? Masih maju mundur juga. Kenapa? Ya karena buktinya muncul dari suara ketua DPR bahwa tunda dulu nunggu sampai selesai RUU KUHAP-nya gitu. Begitu ya. Apa dia terancam juga partai oposisi? Wallahu alam. Yang jelas rancangan itu sudah demikian lama, semestinya mereka harus memahami aspirasi masyarakat berkaitan dengan penting dan segera mungkin RUU ini harus disahkan gitu. Masalahnya dengan dari 2008 kan tadi mulainya, sekarang 2025 itu sudah lama sekali. Lama sekali. Artinya kalau dia belum ditendang bola, sepertinya memang bisa dalam tanda kutip menyandra
semua stakeholder politik di negeri kita dong. Bahkan mungkin di level yudikatif juga bisa kena itu. Semua Nah, sehingga ketika itu ditetapkan mungkin bisa mengancam, hancur, bisa meledak Wah, semuanya. bisa mengancam semua orang. Itu mungkin kendalanya. Mungkin saja gitu. Kayak sebagai anak muda kasih yang semangat sedikit. Ya makanya kita berharap supaya suara ini harus dari luar gitu. Oke. Tidak hanya pemuda ISMI, semua komponen harus bersuara gitu. Jangan sampai kita kesadaran kita itu terlambat penyesalan gitu. Aliansinya pemuda IJMI untuk membahas soal perampasan aset itu sudah dengan siapa saja? Ya dengan kalangan kampus, dengan Kampus. beberapa teman-teman OKP yang lain juga. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan saja itu berjalan dengan Ya lancar harus ya. kita mendorong Optimis, terus. kan? Optimis. Masih optimis? Optimis harus. Seberapa optimis? Ya sebesar upaya kita kan gitu. Karena tentu kita sebagai manusia kan ikhtiar untuk melakukan sesuatu itu kan harus tetap jalan. Untuk hasil usaha itu kan harus disertai doa dan harapan yang kuat kan gitu. Oke, mungkin perlu ketua pemuda IJMI ini masuk gelanggang politik, jadi dia bisa pimpin langsung, tidak bersuara di luar kan. Jadi calon presiden tahun depan atau jadi ketua KPK. Ya buktinya sekarang sebelum jadi banyak juga ya sebelum jadi anggota DPR atau jadi menteri ngomongnya juga seperti begitu. Termasuk pemuda IJMI yang sudah jadi pejabat. Kan banyak ya pemuda IJMI yang sudah jadi pejabat negara juga banyak. Ya banyak IJMI gitu. Kan ada IJMI. IJMI-nya, ada Oh, pemuda iya. IJMI-nya. Kalau pemuda IJMI belum. Paling DPR gitu ya. DPR banyak. Nah, Tentu kita bisa bersuara lewat itu relasi-relasi. atau jangan-jangan saya membayangkan korupsi ini berangkatnya dari hal yang lebih mendasar ya. Dari model pendidikan yang kita terapkan, jangan-jangan dari folklore yang kita miliki. Ya, saya masih ingat tuh, ada cerita yang paling legendaris di Indonesia itu Kancil mencuri ketimun. Iya, kan. Dan itu satu kebanggaan si Kancil, bagaimana dia mencuri ketimun, lalu ditangkap oleh Pak Tani sebagai pemilik kebun, pemilik sawah atau ladang, lalu dia bisa melepaskan diri dengan menipu Pak Taninya. Dan itu dianggap satu prestasi kepahlawanan gitu. Prestasi ya. Sama, jadi itu potret juga di masyarakat Indonesia hari ini. Misalnya hari ini kita naik kendaraan, terus menerobos lampu merah. Dan tidak lolos dari jeratan polisi gitu. Itu kan satu kebanggaan. Banggaan. Padahal salah. Pernah ngalamin saya juga. Nah, itu. Jadi budaya orang Indonesia itu bangga dengan kesalahan gitu. Hari ini terjadi gitu. Di lingkup manapun terjadi seperti itu. Jadi harusnya gimana? Jadi ini soal budaya. Pendidikan bahkan di dunia pendidikan pun ya sudah terjangkit soal korupsi ini gitu. Di mana, bagian mana? Terjangkit di korupsinya itu bagian mana? Apa karena pengadaannya atau sistem pendidikannya yang cenderung manipulatif? Karena teori dasar mengatakan manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Begitu masuk sekolah diseragamkan. Maka itu kan satu manipulasi ya, bahwa orang nggak berbeda di situ diseragamkan. Atau itu paradigma pendidikan yang mungkin juga menjadi cikal bakal korupsi. Jadi di dunia pendidikan itu kalau saya bilang tadi ya sistem model. Kalau misalnya kalau itu ada pada birokrat pendidikan gitu. Kita kan tahu beberapa waktu yang lalu banyak sekali pembantu rektor yang terlibat korupsi alat kesehatan. Wah, gitu. itu. Cukup banyak kan gitu. Nah, tidak hanya itu soal administrasi ya tata kelola administrasi kampus, tapi di kasus misalnya pernah terjadi ada guru besar yang ditanggalkan jabatan guru besarnya karena spekulasi dalam hal karya ilmiah dan segala macam. Jadi itu sudah pada level itu. Sehingga saya bilang di sektor manapun hari ini tidak bisa luput dari yang namanya korupsi itu. Gitu. Iya, kasihlah ruang. Mungkin ada, kita tidak bilang semua ya. Kalau menurut saya ada orang-orang yang mampu melampaui itu. Cuman konsekuensinya biasanya
Dia Jadi orang-orang tidak itu bisa ditinggalin. kaya, Tidak bisa, ditinggalin, dimusuhin gitu. oleh sistem. Bahkan dianggap aneh di situ. Tapi ada kan ya orang-orang itu. Ada pasti Ya, banyak. kita banyak. perlu doakan itu orang-orang Ya. itu. Harus kita dorong dan makanya harus kerjasama. Networking itu harus penting untuk menyuarakan. Jadi kebenaran ini harus disuarakan secara kolektif gitu kan. Kita membangun jejaring supaya bagaimana supaya jejaring kebenaran ini kita suarakan secara kolektif akhirnya bisa mempengaruhi. Karena saya bilang begini, menyuarakan atau mengelola kebenarannya sesungguhnya gampang gitu, ketimbang mengelola sebuah kejahatan. Oh gitu ya. Iya. Karena kebenaran tuh lurus saja. Lurus sebenarnya. dan tidak ada beban. Tidak ada beban. Enggak ada. Tapi kalau mengelola kejahatan, setiap langkah Anda harus tutupi terus. Iya, begitu kesalahan menghasilkan kesalahan baru, Kesalahan baru, berbohong, gitu. kebohongan baru. Nah, tapi tantangannya kenapa kita tidak berani menyuarakan kebenaran itu? Nah, kenapa? Justru saya harus tanya karena kan Bapak yang punya ideologi pemuda It's Me. Itu jadi itu yang jadi soal hari ini. Nah itu kan harus butuh kesadaran full, kesadaran total tadi yang saya bilang. Tidak hanya sekedar pandangan pragmatis, tapi kesadaran itu harus total. Butuh ideologi. Hari ini misalnya kita kasih contoh ya. Iran itu membuktikan itu, Pak. Woi, Iran ini ya. Iran di embargo Hati-hati ini kan. di embargo dalam kurung lebih 40 tahun lebih. Hari ini dia buktikan bahwa dalam kondisi embargo dia bisa melawan Amerika dan Amerika hari ini ketar-ketir. Itu artinya apa? Dia komitmen kepada ideologi. Kalau begitu tidak ada kompensasi terhadap hal yang mengganggu kemurnian ideologi kita. Kemurnian ideologi mereka gitu. Apa ideologi mereka? Mereka menempatkan Allah itu pada posisi yang paling tinggi dan tidak bisa ada hal lain, anasir-anasir lain yang bisa mengkooptasi kemurnian ideologi tadi itu. Mereka murni karena diisolasi, salah satunya, sehingga dia dipaksa Dia membangun, bekerja dalam senyap. Kalau begitu, Target. gimana kita buat Indonesia lebih terisolasi? Bukan tidak terisolasi, kembali Supaya kepada soal kemurnian komitmen. kembali. Bisa juga gitu. Artinya Indonesia harus hancur dulu mungkin gitu kan. Wah, ini gawat. Hancur dalam kondisi kesemrautan tadi itu. Jangan-jangan korupsi ini adalah pintu masuk kehancuran Indonesia gitu. Oh begitu. Ya. Iya. Kalau dibiarkan dia akan menciptakan kiamatnya Kiamat kecil Indonesia. Karena semua sistem sudah Masalahnya kalau sudah kiamat bangkit lagi enggak? Nah, itu dia. Jadi itu. Jadi saya bilang bahwa hari ini Iran itu membuktikan Menjadi model lah ya. Model. Salah satu pilihan di antara pilihan-pilihan lama yang pernah ada ya. Betul. Dulu kan kita bicara komunis kita bicara kapitalis. Ternyata ada Iran baru. Ada Iran bangkit gitu. Tidak akan hancur kan. Dan Indonesia sekarang masuk ke BRICS. Ya. Di dalamnya ada Iran ya. Pilihan strategi baru. Mudah-mudahan agak sedikit ketularan soal pemurnian Iran tadi. Sebenarnya tidak, Indonesia kan kembali kepada ideologi. Dia punya ideologi yang memang hari ini sampai hari ini masih hidup dan itu ideologi yang paling ideal menurut Indonesia gitu. Pancasila. Komitmen terhadap Pancasila aja. Udah itu. Pancasila sama korupsi hubungannya apa? Ya, karena kita tidak pegang kepada ideologi Pancasila, akhirnya korupsi merajalela. Tiap hari dibaca, Baca. Semua orang itu pada hafal. tataran level tadi yang administratif aja, tapi Berarti tidak ada pada kesenjangan antara Pancasila secara formil konseptual dengan Pancasila secara praktek. praktek kesenjangan. Emang ada yang menjalankan Pancasila secara kafah gitu? Ya tadi orang-orang baik tadi yang belum tampil. Dia otentik dari dirinya sebenarnya menjalankan itu, Ya. tapi dia nggak ceritakan bagian menjalankan. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan ya, kita tadi ada energi terbarukan Harus masuk ke kita dalam bangkitkan energi lingkup terbarukan. politik Energi terbarukan itu muncul dari kekacauan dulu kita dulu. melalui pemuda Biasa It's Me gitu ya. disuarakan. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan hidayah atau diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah atau konsisten tadi. Ya mungkin hari ini kita belum masuk mungkin ya gitu, tapi mudah-mudahan tidak gitu. Iya, jangan hancur lah. Kalau bisa kita menjadi baik tanpa mengalami kehancuran. Itu semangat kita dulu tahun 98. Iya sih. Reformasi. Makanya kita bukan melakukan revolusi kan. Tapi hari ini gagal reformasinya. Iya, masih ada waktu. Ini kan karena ketua pemuda itu belum jadi presiden kan. Beda dong kalau yang seperti ini jadi presiden. Begitu ya, Bung. Ya. Saya kira nanti kita lanjutkan
perbincangan kita pada Terima kasih Bang Ali. kesempatannya akan Senang datang. sekali Siap. malam ini bisa bincang-bincang di sini. Dan ini hari yang kedua saya bincang di podcast. Sebelum-sebelumnya Siap. gitu. Kita akan perbincangkan semangat anak muda membangun bangsa dalam kesempatan yang akan Setuju. datang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Selamat malam, sampai Malam. ketemu. Sukses selalu.